Halo guys, channel Mimin yang tadinya Arumi Film, sekarang berganti nama menjadi UNA. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film tentang seorang wanita yang mempunyai tanda lahir di wajahnya. Wanita ini selalu hidup enak tapi dengan cara kotor, yaitu menipu, dan mengambil kekayaan turis yang datang ke pulau itu. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai, di mana kita diperlihatkan ada sebuah pulau kecil, di mana di situ ada seorang wanita yang terdampar. Beberapa waktu kemudian, seorang influencer cantik, asal California, bernama Madison, yang memiliki follower jutaan, sedang berlibur ke negara Thailand. Ia selalu mengabadikan setiap momen liburannya. Ia mengabadikannya setiap saat. Hal itu dilakukan karena semata-mata tuntutan pekerjaannya, meski Madison sama sekali tak menyukai hal tersebut. Di malam harinya, Madison menyendiri di sebuah bar. Ia juga tak lupa memposting aktivitasnya. Karena ia sedang sendiri, ia pun didekati seorang om-om nakal. Om itu pun menggoda Madison, dan ia mengatakan kalau ia tahu tempat-tempat yang indah. Madison pun menolaknya dengan halus, dan untungnya om itu pun tak memaksanya. Di tempat itu juga, ada seorang wanita yang mempunyai tompel di wajahnya, dan tiba-tiba saja mendekati Madison. Wanita yang bernama Siwi itu berbicara, kalau ia lebih tahu daerah ini, karena ini adalah kampung halamannya. Dan setelah Madison dan Siwi saling bercerita, mereka memutuskan jalan-jalan di pinggir pantai. Melihat sikap Siwi yang asik, membuat Madison merasa punya teman baru. Madison pun menceritakan keburukan pacarnya yang bernama Ucok, yang telah membatalkan liburan. Saat mereka akan berangkat, melihat Madison yang lagi galau, Siwi pun mengajaknya ke tempat yang sangat indah. Sampai di sana, mereka melihat matahari terbit, dan mereka pun menjadi semakin akrab. Sekalipun sudah mengunjungi tempat indah di Thailand, Madison tetap terlihat galau memikirkan kekasihnya. Melihat Madison yang melamun, Siwi kemudian mengajaknya ke sebuah bar. Di sana, mereka bertemu dengan dua cowok ganteng, dan Madison pun lupa dengan kegalauannya. Malam harinya, Madison kembali ke hotel, yang ternyata masih satu lokasi dengan hotel Siwi. Namun Madison kehilangan kunci kamarnya, dan ia sangat kaget saat melihat kamarnya terbuka. Ia pun bergegas memeriksanya, dan pakaiannya pun sudah berantakan. Dan parahnya lagi, ia juga kehilangan pasportnya. Madison pun langsung menghubungi Siwi untuk meminta bantuan. Siwi kemudian membantunya melaporkan kejadian itu ke polisi, dan Siwi juga membantunya untuk pengurusan paspor sementaranya. Namun sayangnya, pembuatan paspor tersebut membutuhkan waktu 2 minggu. Gara-gara hal itu pun membuat Madison sangat kesal, karena seharusnya besok ia sudah pulang ke Amerika. Kemudian, Siwi menawarkan untuk tinggal bersamanya sementara ini. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Madison pun menerima tawaran Siwi. Malam harinya, Madison menghubungi pacarnya yaitu Ucok, untuk mengabarkan pasportnya yang telah hilang, dan kepulangannya ke Amerika harus tertunda beberapa waktu. Namun bukan mengasih solusi, sang pacar malah menyalahkan Madison akan keteledorannya. Mendengar hal itu, membuat Madison kesal dan meminta putus, serta mengakhiri percakapannya. Untuk mengisi waktu hingga pasportnya jadi, Madison ditemani Siwi, pergi kemanapun yang ia mau. Kemudian, Siwi pun mengajak Madison ke salah satu villa milik ayahnya.
Siwi juga berkata, kalau besok ia akan mengajak Madison untuk mengunjungi pulau yang sangat indah. Dan pagi harinya, mereka pun sampai di dermaga. Mereka akan berangkat dengan perahu pribadi milik Siwi. Namun ada yang aneh di sini. Saat Madison ingin memposting petualangannya, Siwi langsung melarangnya, dan Siwi juga tak mau berfoto sama sekali. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di pulau tersebut. Seketika itu juga Madison sangat takjub, dengan pulau yang sangat indah yang tak berpenghuni itu. Madison langsung mengambil handphonenya untuk mempostingnya, namun di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dan tak lama kemudian, Madison melihat sebuah tanda di kayu, seperti orang yang menghitung sesuatu. Lalu, Siwi mengatakan kalau mereka akan bermalam di sana. Di malam harinya, mereka sangat menikmati momen di pulau itu. Dan mereka saling bercerita pengalaman hidup masing-masing. Dan pada akhirnya, membuat Madison terlalu mabuk, karena minum terlalu banyak. Di keesokan harinya, entah apa yang direncanakan Siwi, dia yang bangun terlebih dahulu, langsung mengambil barang-barang milik Madison, dan meninggalkannya sendirian di pulau itu. 3 minggu setelah Madison ditinggal di pulau itu, selama itu juga Siwi berpura-pura menjadi Madison, karena ia telah menguasai semua akun media sosial, dan juga kekayaan Madison. Di sini ternyata, Siwi sangat pintar meretas, sampai-sampai ia mampu berkomunikasi dengan follower Madison, dan juga pacarnya. Ia juga selalu berdandan seperti Madison, dan ia juga mengedit wajahnya di sosial media, agar menyerupai Madison. Dan kemudian, Siwi membuat postingan, yang menunjukkan, bahwa ia ingin berhenti dulu menjadi selebgram, dan akan menetap di Thailand. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan jejak, karena ia akan menikmati kekayaan Madison. Beberapa hari kemudian, Siwi yang lagi membuka medsos, tanpa sengaja menemukan seorang selebgram yang bernama Jasmine, yang sedang berlibur di Thailand. Karena postingan Jasmine itu, Siwi dengan mudah menemukannya, dan mulai mengikutinya. Setelah itu, Siwi mencoba mendekatinya dengan mengatakan kalau patung yang ia beli itu palsu. Tapi dengan santai, Jasmine mengatakan kalau itu tak masalah, karena ia membelinya hanya untuk mainan keponakannya. Karena usaha semalam tidak berhasil, Siwi kembali memantau sosmed milik Jasmine. Di sana Siwi mengetahui kalau Jasmine sangat suka dipuji. Ia pun kembali mengikuti Jasmine. Kali ini ia mengaku kalau ia adalah followersnya, dan membuat Jasmine sangat senang saat Siwi memuji kecantikan Jasmine. Saat Jasmine lengah, ia pun mencuri kunci kamar Jasmine, agar ia bisa membobol seperti yang ia lakukan pada Madison dulu. Setelah kehilangan pasportnya, Jasmine pun diajak Siwi untuk tinggal bersamanya sampai pasportnya selesai. Namun, sesampainya di hotel, Siwi dikagetkan oleh banyak bunga. Ternyata itu adalah Ucok yang sengaja ingin memberikan kejutan ke Madison. Siwi pun tak kehilangan akal. Ia mengaku kalau ia adalah teman Madison. Siwi mengatakan Madison entah pergi kemana. Dan bodohnya, Ucok pun percaya begitu saja. Dan Ucok mengatakan kalau ia akan tinggal di sana beberapa hari. Jasmine yang penasaran, bertanya siapa pria itu. Siwi pun mengatakan, kalau Ucok adalah pacar temannya yang ikut menumpang di rumahnya. Keesokan harinya, Siwi melakukan berbagai macam cara, agar Ucok pergi dan kembali ke Amerika. Dengan menggunakan sebuah program, ia melakukan sebuah telepon palsu, dengan menggunakan suara Madison yang marah-marah, dan menyuruh Ucok untuk pulang. Gak lama kemudian, datanglah Jasmine yang mengajak mereka keluar, karena ia merasa bosan. Siwi pun membawa mereka ke tempat-tempat yang indah. Di saat Ucok dan Jasmine sedang bicara, Siwi mulai khawatir, karena Ucok menceritakan tentang pembobolan kamar, yang dialami oleh Madison. Dengan sigap, Siwi mengalihkan pembicaraan mereka, dan mengajak mereka ke tempat lainnya. Akan tetapi, saat tiba di tempat baru, Ucok masih saja menceritakan tentang pembobolan itu, hingga Jasmine pun bertanya-tanya,
Kenapa nasib Madison hampir sama dengannya? Jasmine yang merasa curiga ke Siwi, berniat untuk pulang lebih dahulu. Dan juga berniat untuk pergi. Namun sayangnya, Siwi mengetahuinya dan mencoba untuk menghentikannya. Jasmine mengatakan kalau ia tidak mau merepotkan Siwi. Namun, Siwi pun terus menahannya. Hingga Jasmine pun kesal, dan mengatakan kalau ia sudah tahu kalau Madison tiba-tiba menghilang setelah berkenalan dengan Siwi. Dan ia juga tahu kalau villa itu bukan milik Siwi, melainkan disewa atas nama Ucok. Siwi yang sangat takut kejahatannya terbongkar. Tanpa pikir panjang langsung menghabisi Jasmine. Ia memasukkan jasadnya ke koper, dan berniat membuangnya ke pulau. Setelah berhasil menghabisi Jasmine, kini Siwi pun tinggal menikmati kekayaan Jasmine. Dan sekarang, ia berniat menghabisi Ucok juga. Tapi saat akan melakukannya tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dan ternyata berisi notifikasi, kalau Ucok memposting foto Jasmine bersama Siwi. Siwi pun mulai khawatir kalau identitasnya akan terbongkar. Ia mengurungkan niatnya, dan memikirkan cara agar bisa menghapus postingan tersebut. Keesokan harinya, Siwi sengaja membuat postingan palsu di akun Madison. Kemudian tak berselang lama, Ucok melihat postingan tersebut yang memperlihatkan bahwa Madison sudah mempunyai pacar baru. Ucok yang menjadi galau, dimanfaatkan oleh Siwi untuk melakukan rencananya. Setelah menghapus postingan Ucok, ia pun merasa lega, karena identitasnya tidak akan terungkap. Lalu keesokan harinya, Siwi mengantar Ucok ke pelabuhan. Namun sampai saat ini, Ucok juga tidak percaya dengan sikap Madison, yang berubah drastis dan berbeda dari biasanya. Setelah kepergian Ucok, Siwi pun membakar pakaian Madison, serta paspor yang telah ia curi, karena saat ini ia akan berperilaku seperti Jasmine, dan menikmati semua kekayaannya. Namun tanpa Siwi sadari, Ucok menunda kepulangannya karena ingin mencari Madison ke sebuah villa, di mana tempat Madison berselfie bersama pacar barunya. Namun tentu Ucok tak akan menemukannya. Dan tanpa diduga om-om yang dulu sempat merayu Madison, menghampiri Ucok. Kemudian, ketika Ucok menceritakan maksud kedatangannya, om itu rupanya masih ingat dengan Madison. Om itu mengatakan, kalau terakhir kali ia melihat Madison, ia pergi bersama wanita yang mempunyai tanda lahir di wajahnya. Dan tak hanya itu, si om menganggap kalau foto yang ditunjukkan oleh Ucok adalah foto editan, karena seingatnya di daerah ini sudah beberapa hari mendung, dan tak secerah yang ada di foto itu. Mendengar cerita om itu, Ucok merasa kalau Siwi sudah melakukan sesuatu ke pacarnya, yang kini entah ada di mana. Ucok kemudian menghubungi teman baik Madison. Temannya itu juga merasa ada keanehan dengan postingan Madison belakangan ini. Gak pakai lama, Ucok pun mengecek postingan Madison yang diposting setelah ia putus dengan Ucok. Setelah semua terungkap, Ucok mendatangi rumah Siwi yang sedang sepi. Kemudian Ucok menemukan buku harian Madison yang menceritakan perjalanan ke sebuah pulau. Dan di akhir tulisannya ia menjelaskan siapapun yang berada di pulau itu akan merasa terisolasi. Karena di sana tak ada sinyal sama sekali. Lalu kemudian ada seseorang yang datang, yang ternyata adalah Siwi. Tanpa pikir panjang, Ucok pun langsung memukul Siwi. Lalu Ucok menanyakan keberadaan Madison, dan pulau yang dituliskan oleh pacarnya. Ucok pun kini sudah tahu, bahwa Siwi adalah orang yang selalu memanfaatkan para turis agar bisa hidup enak. Karena sudah terungkap, Siwi yang tak berdaya, langsung mengantarkannya ke pulau itu. Namun, saat di dermaga Siwi langsung menceburkan Ucok, dan mencekiknya di dalam air. Pertarungan itu akhirnya membuat Ucok tewas karena kehabisan nafas. Lalu di keesokan harinya,
Siwi membawa jasad Ucok dan Jasmine ke pulau untuk dibuang. Tapi saat sampai di pulau, Siwi sangat kaget, karena menemukan tanda-tanda orang yang bertahan hidup, dengan memakan ikan dan menampung air hujan. Ia juga menemukan coretan seseorang, yang sedang menghitung hari. Madison yang mampu bertahan hidup, berhasil menumbangkan Siwi, lalu dia berniat untuk melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan Siwi kepadanya. Dan Madison meninggalkan Siwi di pulau itu sendirian. Di dalam perahu itu, Madison juga melihat jasad pacarnya dan juga Jasmine, yang ditutupi dengan terpal. Dan kemudian film pun berakhir. Sekian alur cerita film ini, semoga kalian menyukainya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penulisannya. Apabila kalian menyukai channel Mimin, tolong bantu like dan subscribe, karena YouTuber gak akan maju tanpa subscriber. Sampai jumpa di video selanjutnya.